Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Link Awakening semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa tolong dibantu untuk tekan tombol like. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 751-755. Saat Ye Chen keluar dari Thomson Yipin, pintu otomatis bus terbuka perlahan. Chen Zekai buru-buru keluar dari mobil, dan dengan hormat berkata kepada Ye Chen, "Tuan, semuanya sudah siap, saya menunggu Anda." Ye Chen mengangguk, melangkah ke bus, dan begitu dia naik bus, dia melihat bahwa bus itu penuh dengan lebih dari 40 orang muda dan paruh baya. Ketika orang-orang ini melihat Ye Chen, mereka semua berdiri dan membungkuk. "Halo, Tuan Muda, Chen." Zekai yang berada di samping segera berkata, "Tuan, ini adalah orang-orang mati yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun, mereka adalah orang-orang saya sendiri." "Yakinlah." Ye Chen mengangguk dengan puas, dan berkata kepada semua orang, "Silakan duduk. Semuanya, masalah malam ini, semua orang harus keluar semua." Hanya berhasil, tidak gagal, semua orang berteriak serempak, "Tuan, jangan khawatir, saya pasti akan keluar semua." Ye Chen memalingkan wajahnya dan berkata kepada Chen Zekai, "Katakan pada pengemudi untuk mengemudi dengan cepat, dan kita akan sampai di sana secepat mungkin." Dari kota, ada jarak 20 hingga 30 km. Di antaranya kebanyakan adalah jalan tol dengan lalu lintas padat, sehingga Kobayashi Jiro tidak mungkin melakukan apapun di jalan tol tersebut. Namun setelah keluar dari jalan tol, ada ruas jalan menuju pabrik farmasi. Hanya ada sedikit mobil dan orang di ruas jalan ini, jadi ini tempat yang bagus untuk memulai. Oleh karena itu, baik Ye Chen maupun Chen Zekai merasa bahwa Kobayashi Jiro pasti akan memilih untuk melakukannya di sini. Jadi, Ye Chen segera menelepon Wei Liang dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkan Jiuxuan Pharmaceutical untuk saat ini, dan dia akan keluar saat dia dan Chen Zekai hampir siap. Wei Liang secara alami setuju tanpa ragu. Wei Liang saat ini telah lama mengikuti jejak Ye Chen. Nyatanya, sejak pertama kali Ye Chen membantunya memenangkan farmasi Wei, dan bahkan mengirim ayah dan saudara tirinya ke Gunung Changbai, Wei Liang sudah memiliki hati untuk Ye Chen dan melayaninya dari kanan dan kiri. Dan terakhir kali di Gunung Changbai, ketika Ye Chen membunuh 8 raja surgawi sendirian, dia telah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia akan mengikuti Ye Chen dalam hidupnya, dan bahkan meletakkan hatinya ke tanah. Jadi sekarang, setiap kata yang diucapkan Ye Chen akan dianggap sebagai standar di dalam hatinya. Saat ini, Kobayashi Jiro sedang duduk di dalam mobil bisnis mewah Toyota Alphard miliknya. Mobil itu telah mencapai tikungan 90 derajat di jalan raya nasional. Di sini, mobil yang berbelok tidak dapat melihat apa yang ada di sisi lain tikungan sebelum berbelok, jadi sangat cocok untuk penyergapan. Begitu Anda berbelok di tikungan dan menemukan ada penghalang jalan di depan Anda, adalah bodoh untuk berpikir untuk berbalik. Karena medan khusus di sini, pada akhir pekan dan hari libur, polisi lalu lintas juga suka memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk di tempat seperti ini. Ketika kendaraan berbalik dan melihat seseorang memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk, sudah terlambat untuk melarikan diri, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Saat ini, Kobayashi Jiro sedang memegang sebungkus Jiuxuan Wei-san di tangannya. Sejak dia sakit perut kemarin dan makan sebungkus Jiuxuan Wei-san selama beberapa menit, dia tidak merasakan sakit perut. Ini cukup untuk melihat bahwa kemanjuran Jiuxuan Wei-san lebih dari 1 tingkat lebih kuat daripada Xiaolin Wei-san. Yang membuat Kobayashi Jiro semakin menakutkan adalah dia hanya meminum Jiuxuan Wei-san 1 kali. Tetapi barusan ketika dia merasa sedikit tidak nyaman di perutnya, dia tanpa sadar mengambil sebungkus Jiuxuan Wei-san daripada Xiaolin Wei-san miliknya sendiri. Anda harus tahu bahwa Xiaolin Wei-san dipilih olehnya dengan membaca banyak buku kedokteran klasik Tiongkok dan mencoba banyak resep. Untuk ini, dia selalu memiliki rasa pencapaian yang penuh. Jadi merawat Xiaolin Wei-san seperti merawat anaknya sendiri.
Tapi yang tidak saya duga adalah saya hanya menggunakan Ji Uxuan Wei-san sekali, dan saya meninggalkan Xiaolin Wei-san, putra saya sendiri. Terlihat bahwa tubuh saya sama sekali tidak dapat menahan efek dari Ji Uxuan Wei-san ini. Bahkan jika saya seperti ini, apalagi konsumen biasa lainnya, setelah menggunakan Ji Uxuan Wei-san, mereka pasti akan membuang Xiaolin Wei-san tanpa ragu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya harus mendapatkan formula Ji Uxuan Wei-san. Memikirkan hal ini, dia merasakan sedikit sensasi terbakar di perutnya, jadi dia merobek bungkusan Ji Uxuan Wei-san tanpa ragu, dan menelannya dengan kepala terangkat. Saat ini, seluruh tubuhnya bersemangat, dan pada saat yang sama sedikit gugup. Jadi, dia langsung berkata kepada asisten di sampingnya, "Tuang saya segelas whisky dan tambahkan es batu." Asisten itu segera mengangguk, mengeluarkan sebotol whisky Hibiki 17 buatan Jepang dari lemari es mobil, dan menambahkan beberapa es batu lagi ketika gelasnya sudah setengah penuh. Sekarang, Ji Uxuan Pharmaceutical memproduksi Ji Uxuan Wei-san dalam 3 shift, dan dia tahu betul bahwa api dapat membakar ratusan karyawan pabrik farmasi sampai mati. Tapi baginya, dia tidak peduli tentang ini lagi. Bagaimanapun, mereka yang meninggal semuanya dari Ji Uxuan Pharmaceutical. Jadi apa hubungannya dengan dia? Yang dia inginkan hanyalah formula Ji Uxuan Wei-san, itu saja. Ketika Jiro Kobayashi mengira dia telah memasang jaring untuk Wei Liang, jaring besar Ye Chen telah menjebaknya dengan kuat. Pada saat ini, di tempat ini, Kobayashi Jiro berpikir bahwa selusin master di bawahnya yang datang jauh-jauh dari Jepang akan mampu mengalahkan Wei Liang. Tapi dia tidak tahu bahwa di kedua sisi persimpangan ini, setidaknya 50 orang telah mengepungnya. Saat ini, bus yang ditumpangi Ye Chen berjarak kurang dari 3 km. Ji Uxuan Pharmaceutical, tempat Wei Liang bekerja, berjarak sekitar 3 km dari sini. Oleh karena itu, Wei Liang juga keluar dari Ji Uxuan Pharmaceutical saat ini, masuk ke mobilnya, dan mengambil jalan raya nasional untuk pulang kerja seperti biasa. Ketika eyeliner Kobayashi Jiro melaporkan bahwa Wei Liang telah berangkat dari Ji Uxuan Pharmaceutical dan mengemudi sendirian, darah Kobayashi Jiro mendidih di sekujur tubuhnya. 10 menit kemudian, sedan Mercedes-Benz yang dikendarai Wei Liang memasuki tikungan ini. Saat ini, bulan gelap dan angin kencang, serta tidak ada kendaraan yang lewat di jalan. Rencana taktis Kobayashi Jiro sangat sederhana dan lugas. Di sini dia menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Wei Liang, segera mengikatnya, dan membawanya ke tempat yang aman untuk disiksa, memaksanya untuk mengeluarkan semua resep. Apalagi Kobayashi Jiro sudah meminta orang-orang untuk membeli ratusan bahan obat China yang biasa digunakan terlebih dahulu. Selama Wei Liang memberikan ramuannya, dia bisa langsung menyiapkannya di tempat dan membandingkannya dengan Ji Uxuan Wei Powder yang dijual di pasaran. Selama obat racikan memiliki efek yang sama dengan Ji Uxuan Wei-san, saya dapat segera kembali ke Jepang dan mulai memproduksi Wei-san Kobayashi dengan resep baru. Dan selusin master yang dia panggil tetap tinggal dan menghancurkan seluruh Ji Uxuan Pharmaceutical. Melihat mobil Wei Liang telah memasuki tikungan, Jiro Kobayashi sangat bersemangat, bahkan dia sendiri yang turun dari Toyota Alphard. Selusin master dari Jepang telah memblokir jalan Wei Liang di depan dengan kendaraan mereka, berpura-pura menjadi tempat kecelakaan mobil dari belakang. Setelah Wei Liang melaju ke arahnya, 2 mobil lain memblokir jalan mundur dan sampingnya. Saat itu, Wei Liang akan menjadi kura-kura di dalam guci. Pada saat ini, Wei Liang melaju ke tikungan dan melihat 2 mobil diparkir di depannya, dengan beberapa orang berdiri di kedua sisi mobil, seolah-olah sedang berdebat tentang sesuatu. Jadi dia menghentikan mobil secara langsung, mengikuti instruksi Ye Chen, keluar dari mobil, dan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda menabrak? Bisakah Anda memindahkan mobil ke sisi jalan untuk menangani kecelakaan itu, dan tidak menyeberang di tengah jalan, sehingga jalan akan diblokir sepenuhnya oleh Anda?"
Begitu Wei Liang selesai berbicara, orang-orang itu bergegas ke arahnya, dua dari mereka sangat cepat. Wei Liang berpura-pura panik dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Kobayashi Jiro keluar dari kegelapan dan berkata sambil menyeringai, "Hai, Manajer Wei, kita bertemu lagi." Wei Liang berseru, "Kobayashi Jiro, apa maksudmu?" Pada saat ini, tiba-tiba sebuah bus melaju dari sisi berlawanan. Pengemudi menyalakan lampu depannya dan membunyikan klaksonnya. Kobayashi Jiro mengerutkan kening. "Sialan, apakah masih ada bus yang lewat sini di malam hari?" Setelah berbicara, dia berkata kepada pria berbaju hitam, "Cepat minggir, atau kamu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu jika kamu membuat orang yang lewat curiga." Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi melonjak keluar dari hatinya. Dia adalah Presiden Kobayashi Co. Ltd., kemudi keluarga Kobayashi. Bagaimanapun, gelar dan hinaan yang tidak sopan seperti itu tidak dapat diterima. Dia yang mengatakan bahwa Musashi tidak menimbulkan masalah barusan, menunjuk ke arah sopir bus dengan marah, dan mengutuk dengan marah, "Kalian, beri aku pelajaran untuk bajingan ini, aku harus merobek mulutnya." Mereka langsung pergi ke pintu bus di samping, membanting pintu, dan mengutuk dengan marah, "Sial, buka pintunya, aku akan membunuhmu." Bajingan hari ini, sopir bus sama sekali tidak takut. Dia menekan tombol buka pintu sambil mengutuk, "Persetan, sekelompok bajingan, berani berpura-pura menjadi aku. Lihat apakah aku tidak ingin membunuhmu hari ini." Beberapa master Jepang berbaju hitam mengerumuni, mencoba memukuli pengemudi sampai setengah mati. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa begitu mereka masuk ke dalam mobil, pintunya akan ditutup lagi secara tiba-tiba. Di dalam mobil yang gelap, lebih dari 40 orang kuat tiba-tiba mengeluarkan pistol dan mengarahkan senjatanya langsung ke arah mereka. Tepat ketika mereka hampir ngompol karena ketakutan, Ye Chen berdiri dengan senyum main-main di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, "Kalian semua memeluk kepala kalian dan berjongkok. Jika tidak, aku akan memerintahkan dia untuk dipukuli menjadi briket berbentuk manusia." Orang-orang Jepang berbaju hitam ini tercengang saat melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke mereka. Apa yang terjadi? Bukankah semua orang datang dan memberi pelajaran kepada sopir bus murahan itu? Mengapa tiba-tiba jatuh ke sarang serigala? Pada saat ini, pemimpin berteriak, "Bagat, tidak bagus, kami menyergap, lari," begitu. Dia selesai berbicara, dia menoleh dan melihat, dan tidak bisa menahan perasaan putus asa di hatinya. Mengapa pintu mobil tertutup? Ketika yang lain melihatnya berjongkok, mereka segera mengikuti dan berjongkok satu demi satu. Saat ini, Kobayashi Jiro di luar tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam bus. Dia meminta orang-orang untuk segera memasukkan Wei Liang ke dalam mobil dan membawanya pergi. Dan pada saat ini, sejumlah besar mobil hitam tiba-tiba melaju di kedua sisi tikungan. Mobil-mobil hitam ini langsung mengepung mereka bersama dengan bus. Kobayashi Jiro tiba-tiba panik. Dia juga tidak bodoh. Begitu dia melihat pertempuran, dia tahu bahwa kedatangan lawan tidak baik, dan dia pasti datang dengan persiapan. Oleh karena itu, dia buru-buru berteriak kepada tuan Jepang di sampingnya, "Jangan tunda, ayo bunuh jalan berdarah." Kobayashi Jiro tahu bahwa dia sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Jika dia tidak mencoba mencari cara untuk keluar dari pengepungan, begitu dia kehilangan kemampuan untuk melawan, dia hanya bisa ditangkap tanpa perlawanan. Masih ada kesempatan untuk menerobos jalan ini. Dia merasa selama dia bisa melarikan diri, tidak masalah bahkan jika semua orang di sekitarnya mati di sini. Para prajurit yang tewas ini ingin melakukan yang terbaik untuk mengawal Kobayashi Jiro keluar dari pengepungan. Tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa lebih dari 40 pria berbaju hitam dengan senjata dan amunisi keluar dari bus itu. Bersama dengan pria berbaju hitam yang keluar dari mobil hitam, setidaknya ada 100. Di sisi lain, Kobayashi Jiro bahkan tidak memiliki 20 orang, dan beberapa orang telah dilucuti di dalam bus.
Kobayashi Jiro langsung panik, dan berseru, tutupi aku untuk menerobos, kalau tidak, semua orang akan mati di sini hari ini, begitu. Kata-kata itu jatuh, terdengar suara tembakan keras di sekitar. Ketika tembakan berangsur-angsur berhenti, Kobayashi Jiro terkejut karena tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat berdiri diam. Ye Chen sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang akan menginap malam ini kecuali Kobayashi Jiro. Oleh karena itu, bawahan Chen Zekai secara alami tidak seperti itu. Kobayashi Jiro melihat bahwa asistennya, sopirnya, dan master yang dia undang dari Jepang semuanya jatuh ke genangan darah, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Dia menangis dan menangis dalam sekejap, tolong jangan bunuh saya adalah patriark keluarga Kobayashi dan ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Selama Anda tidak membunuh saya akan memberikan uang berapapun yang Anda inginkan. Orang-orang benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Jadi mereka selalu harus membuat masalah dengan saya, bukan? Kobayashi Jiro bergidik saat mendengar suara ini. Segera setelah itu, dia melihat wajah tampan dan sombong Ye Chen. Apakah dia tahu siapa Ye Chen? Dia juga tahu metode Ye Chen. Lagi pula, saudaranya ditanam di tangan Ye Chen saat itu. Kali ini, dia melakukan kejahatan itu sendiri di tangan Ye Chen. Jadi dia secara alami tahu bahwa Ye Chen tidak akan bisa memaafkannya dengan mudah. Karena dia takut Ye Chen akan membunuh hidupnya sendiri seolah-olah dia telah membunuh saudaranya, dia buru-buru bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan Ye, tenanglah, jangan sepengetahuan orang-orang seperti saya. Untuk kejadian hari ini, Anda dapat memberitahu saya jumlahnya, dan saya akan membayar Anda berapapun jumlahnya. Bagaimana dengan 1 miliar? Selama Anda mengangguk, saya akan segera mentransfer uang ke rekening Anda. 1 miliar, Tuan, bagaimana Anda bisa puas? Ye Chen berkata dengan menghina, kamu jujur tinggal di Jepang. Kami tidak melanggar air sungai, dan semua orang hidup dengan damai. Tetapi kamu tidak memiliki mata, dan kamu bersikeras untuk menggangguku. Jika demikian, maka aku akan mengirimmu untuk menemui saudaramu. Ketika Jiro Kobayashi mendengar Ye Chen berkata bahwa dia menyelamatkan nyawa saudaranya, dia benar-benar pingsan. Wei Liang yang berada di samping juga buru-buru bertanya, Tuan Ye, apakah Anda ingin saya pergi juga? Ye Chen menepuk pundaknya dan berkata dengan ringan, Anda biasanya cukup sibuk dengan pabrik farmasi. Setelah ini terjadi malam ini, Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik. Anda harus mengawasi produksi di pabrik besok. Setelah itu, dia meninggalkan sekelompok orang di sini untuk menghadapi akibatnya, sementara dia secara pribadi mengantar Ye Chen ke peternakan anjing Hongwu dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan setelan pelindung tenaga kerja biru abu-abu, sarung tangan dan lengan baju berlari dengan penuh semangat. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Ye Chen dan buru-buru berkata dengan bersemangat, Tuan Ye, halo, lama tidak bertemu. Kobayashi Ichiro sudah lama berada di sini. Untuk waktu yang lama, dia berurusan dengan bawahan Hongwu Ye setiap hari, sebagian besar, dia hanya bisa berurusan dengan anjing. Maka lama-kelamaan, dia pun merasa sangat kesepian. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Ye Chen ada di sini dan ingin melihatnya, dia tidak dapat menahan perasaan gembira di hatinya. Dia senang karena dia merasa sudah lama tidak melihat kenalan dan teman, dan Ye Chen, meskipun bukan temannya, setidaknya adalah seorang kenalan, bukan? Sudah menjadi hal yang sangat langka baginya untuk melihat wajah kenalannya. Ye Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Xiaolin Ichiro, kamu bisa berbicara bahasa Mandarin dengan baik, dan kamu tidak bisa mendengar aksen sama sekali. Apakah kamu bekerja keras akhir-akhir ini? Xiaolin Ichiro tersenyum malu-malu, dan berkata, baru-baru ini, saya menghabiskan seluruh waktu saya belajar bahasa Mandarin setiap hari kecuali memelihara anjing. Para pekerja lain di peternakan anjing juga telah membantu saya melatih berbicara dan pengucapan saya. Jadi kemajuannya tidak buruk, Tuan Ye,
terima kasih." Kobayashi Jiro yang gemetaran tersenyum dan berkata, "Kobayashi Ichiro, hari ini aku membawa seorang kenalan untuk bertemu denganmu. Datang dan lihat siapa orang ini." Kobayashi Jiro sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar hebat. Saat mendengar suara kakaknya, dia sangat ketakutan, terutama karena dia tahu dia salah dan merasa bersalah. Lagi pula, saya menghabiskan banyak uang untuk menemukan banyak orang dari Jepang datang ke China untuk memburu saudara saya sendiri. Pada akhirnya, dia bahkan memberi Ye Chen 1 miliar untuk membeli nyawa saudaranya. Tapi dia tidak pernah bermimpi Ye Chen akan menipunya, bahwa saudaranya masih hidup. Oleh karena itu, dia takut saudaranya akan berjuang mati-matian setelah melihatnya. Kobayashi Ichiro tidak tahu bahwa pria yang berlutut di depan Ye Chen dengan punggung menghadapnya adalah adik laki-lakinya. Dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia telah membawa seorang kenalan untuk bernostalgia dengannya, jadi dia pindah dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apa yang terjadi. Tidak peduli apa yang dia lihat, ketika dia melihat wajah Kobayashi Jiro, seluruh tubuhnya disambar petir. Segera, pembuluh darah Ichiro Kobayashi tiba-tiba muncul. "Jiro, kamu bajingan, aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Tapi aku tidak berharap kamu menginginkan hidupku. Aku membunuhmu, kamu bajingan." Kobayashi Jiro sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan berkata, Kakak, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ayah meninggal tiba-tiba tidak lama setelah meminum obat yang kamu kirimkan kembali. Kupikir kamu ingin membunuhnya dengan sengaja. Jadi aku ingin kamu membayar untuk hidupmu." Ichiro Kobayashi bergegas dengan marah, meraih Kobayashi Jiro dengan kerahnya, tinjunya terus memukul wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan memarahi, "Mungkin berguna untuk menipu orang lain dalam keluarga dengan omong kosongmu, tetapi tidak ada cara untuk menipuku." Tidak lama kemudian, Kobayashi Jiro dipukuli oleh saudaranya sampai wajahnya berlumuran darah, dan dia hampir pingsan beberapa kali. Namun, dia segera dibangunkan oleh tinju marah Ichiro Kobayashi. Kobayashi Ichiro luar biasa sekarang. Meskipun dia dulunya adalah generasi kedua yang kaya yang tubuhnya dilubangi oleh jenis kelamin, tetapi selama ini dia bekerja keras setiap hari di peternakan anjing Hongwu, dan kebugaran fisiknya sangat meningkat. Dia tidak bisa mengatakan dia adalah seorang master, tetapi Kobayashi Jiro, yang juga dilubangi oleh seks dengan palu peledak, tidak bisa lebih santai. Baru pada saat inilah Kobayashi Jiro menyadari betapa lemah tubuhnya. Setelah beberapa pukulan, separuh nyawanya terbunuh. Dia menangis tidak jelas, "Saudaraku, tolong maafkan aku demi kamu dan saudaraku, dan rekan kita." Setelah selesai berbicara, dia menangis. Kobayashi Ichiro mengertakkan gigi dan memarahi, "Apakah kamu masih tahu bahwa kita adalah saudara? Apakah kamu masih tahu bahwa kita adalah rekan senegaranya, Jiro? Apakah kamu lupa betapa aku mencintaimu ketika aku masih kecil dan remaja? Bahkan ketika kita dewasa, kita sering memperebutkan status keluarga. Tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku bahkan menghabiskan $1 miliar untuk membunuhku. Aku akan membunuhmu bajingan dengan tanganku sendiri." Jiro Kobayashi berteriak ketakutan. Suaranya menjadi serak, namun, Kobayashi Ichiro tidak bersimpati. Matanya sudah merah karena kebencian. Ye Chen melihat bahwa dia benar-benar akan mengalahkan Kobayashi Jiro sampai mati. Jadi dia melangkah maju dan menangkapnya, dan berkata dengan dingin, "Ichiro, tolong selamatkan nyawa saudaramu. Dia akan mengambil alih pekerjaanmu di sini." Kobayashi Ichiro tercengang, dan bertanya pada Ye Chen sambil menangis, "Tuan Ye, mengapa kamu menyimpan bajingan pengkhianat seperti itu? Dia bahkan bisa menggigit saudaranya sendiri, jadi kamu tidak takut dia akan melakukan sesuatu yang salah padamu suatu hari?" Ye Chen tersenyum sinis, "Aku akan memberinya keberanian. Apakah dia berani?" Begitu Kobayashi Jiro mendengar bahwa Ye Chen akan melepaskannya dan membiarkan dia mengambil alih pekerjaan saudaranya di sini, dia tidak peduli untuk mengetahui pekerjaan apa itu.
jadi dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud, menangis, "Tuan Ye, terima kasih atas belas kasihan Anda, terima kasih." Ye Chen terkekeh, dan Kobayashi Ichiro di samping buru-buru bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, jika Anda membiarkan dia mengambil alih pekerjaan saya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya?" Ye Chen menoleh ke Kobayashi Ichiro, dan bertanya dengan ringan, "Ichiro, apakah kamu ingin kembali ke Jepang untuk mewarisi Kobayashi Pharmaceutical?" Ketika Kobayashi Ichiro mendengar ini, darah di tubuhnya mendidih, dan dia berkata, "Kembali ke Jepang, mewarisi Kobayashi Pharmaceutical, kamu, tuan kamu bukan, apa kamu bercanda?" Ye Chen tersenyum, "Saya serius meminta pendapat Anda. Jika saya membiarkan Anda kembali, apakah Anda ingin kembali?" Kobayashi Ichiro gemetar dan menangis dengan gembira. "Saya bersedia, Tuan Ye, saya bersedia." Ye Chen mengangguk, "Tidak apa-apa untuk kembali. Tapi aku punya syarat, kamu harus setuju denganku dulu." Kobayashi Ichiro tahu bahwa Ye Chen tidak dapat membiarkannya kembali tanpa alasan. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, apapun kondisinya, saya berjanji kepada Anda, selama Anda membiarkan saya kembali ke Jepang." Meskipun kehidupan di kandang tidak dianggap sulit, dan dia tidak mengalami kejahatan serius, itu jauh lebih buruk daripada ketika Ichiro Kobayashi adalah putra tertua dari keluarga Kobayashi. Dia telah menderita begitu lama, dan bahkan bermimpi untuk kembali. Dia berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat dipisahkan dari peternakan anjing ini selama sisa hidupnya, tetapi tanpa diduga, Ye Chen benar-benar bersedia memberikan dirinya kesempatan ini sekarang. Karena itu, tidak peduli berapapun harga yang dia bayar, dia tidak punya keluhan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa begitu Marvin Ye membuka mulutnya, dia berkata, "Ichiro Kobayashi, saya akan mengirim Anda kembali ke Jepang dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kendali Kobayashi Pharmaceutical. Tetapi saya ingin 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Apakah Anda setuju?" "Apa?" Baik Ichiro Kobayashi dan Jiro Kobayashi tercengang. Ye Chen sebenarnya menginginkan 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Nafsu makan ini terlalu besar, ini bukan lagi mulut besar singa. Ini adalah mulut besar paus. Kobayashi Ichiro memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman. "Baru saja saya berpikir, mungkin Ye Chen hanya menginginkan uang paling banyak. Tidak masalah jika itu beberapa miliar, hanya mengertakkan gigi dan memberikannya. Lagi pula Kobayashi Pharmaceutical masih menghasilkan uang dengan sangat cepat. Tapi saya tidak pernah bermimpi bahwa yang mereka inginkan adalah 80% saham." Namun, ketika Kobayashi Jiro mendengar hal tersebut, dia langsung membuat perhitungan di dalam hatinya. Mengapa Marvin Ye menginginkan saham Kobayashi Pharmaceutical? Pasti dia ingin menghasilkan Jiuxuan Weisan dengan seluruh kekuatannya. Misalnya, jika nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical saat ini adalah 100 miliar yuan, maka memberi Ye Chen 80% terlihat seperti memberinya 80 miliar yuan. Namun, saudara laki-laki saya tinggal di kandang ini, jadi dia pasti tidak tahu tentang Jiuxuan Weisan yang baru diluncurkan. Khasiat obat lambung baru ini luar biasa. Dilihat seperti ini, jika Jiuxuan Pharmaceutical dibiarkan terus berkembang, pendapatan Kobayashi Pharmaceutical akan sangat terpengaruh. Ketika pendapatan anjlok, kapitalisasi pasar juga anjlok. Setelah beberapa saat, nilai pasar Kobayashi Pharmaceutical turun di bawah 20 miliar. Dalam hal ini, bahkan jika Anda memiliki 10 bagaimana dengan saham 0%, bukankah masih ada kerugian 80 miliar yuan, atau bahkan jauh lebih dari 80 miliar yuan? Jika Kobayashi Pharmaceutical menurun karena tidak dapat bersaing dengan Jiuxuan Pharmaceutical, suatu hari nanti bisa bangkrut. Namun, jika Anda menerima kerja sama Ye Chen, itu akan menjadi situasi yang berbeda. Setelah menerima kerjasama tersebut, Kobayashi Pharmaceutical telah menjual dirinya kepada Ye Chen.
Ye Chen pasti akan menggunakan lini produksi Kobayashi Pharmaceutical untuk memproduksi Jiuxuan Weisan. Meskipun keluarga Xiaolin masih memiliki 20% saham tersisa, jika Ye Chen berkembang dengan baik, nilai pasar farmasi Xiaolin dapat berlipat ganda atau bahkan beberapa kali lipat. Jika digandakan, dan nilai pasar berubah dari 100 miliar menjadi 200 miliar, maka 20% akan menjadi 40 miliar. Jika dikalikan beberapa kali, bahkan mungkin lebih baik daripada melakukannya sendiri sebelumnya. Lagi pula, sekarang produk andalan Kobayashi Pharmaceutical benar-benar diambil alih oleh Jiuxuan Pharmaceutical, kinerja Kobayashi Pharmaceutical pasti akan menurun dengan cepat. Memikirkan hal ini, Kobayashi Jiro buru-buru memuntahkan darah di mulutnya, mengangkat tangannya dan berkata dengan lantang, "Tuan Ye, saya bersedia. Saya bersedia memberi Anda 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Saya hanya meminta Anda untuk membiarkan saya pergi, dan jangan biarkan saudara saya keluar." 80% saham Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Jiro buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya akan memberikan 85%. Saat ini, Kobayashi Jiro tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia gagal dalam kompetisi dan ditinggalkan di sini, dia tidak akan pernah bisa pulih selama sisa hidupnya. Melihat ini, Kobayashi Ichiro di samping memarahi dengan marah. "Jiro, kamu bajingan masih ingin menyakitiku? Hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Ye Chen, mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan Ye, saya bersedia membayar 90%, bersambung."